Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Oke, sekarang kita akan menganalisis Bitcoin ya teman-teman. Setelah kemarin kita juga sudah menganalisis Bitcoin, dan kemarin saya katakan Bitcoin sudah breakout dan akan mengunjungi resisten pertamanya, yaitu di 30.000 sampai 30.500 kurang lebih ya. Oke. Sekarang Bitcoin sudah tiba pada resist. Nah, sekarang saya bikin dulu sebuah Elliott Wave, karena analisis kemarin adalah analisis Elliott Wave di mana saya mengatakan Bitcoin akan segera mengunjungi atau melengkapi formasi Elliott Wave-nya yang kelima. Oke, bisa kita lihat di sini saya sudah membuat skema Elliott Wave-nya ini di time frame 1 minggu. Sebentar, kita coba lihat di 1 bulan dulu. Harus runtut ya teman-teman biar bagus. Oke, secara monthly candle bulan ini sudah berada di atas candle bulan sebelumnya, dimana itu menandakan bahwa candle ini sangat bullish teman-teman. Dimana kemarin di sini kita ada bearish engulfing candle, tapi di bulan ini selanjutnya kita ada bullish engulfing candle. Jadi bearish engulfing langsung dilawan oleh bullish engulfing candle, dimana ini sangat berpengaruh sekali untuk Bitcoin, tetapi bisa diwaspadai, tapi juga bisa kita ambil segi positifnya. Kurang bagusnya adalah pada volume ya teman-teman. Kita lihat volume itu dalam 3 bulan terakhir ini sangat down sangat banyak dibanding bulan-bulan sebelumnya, ketika harga masih di sekitar di bawah 20.000 mungkin itu volume sangat tinggi, tapi 3 bulan terakhir ini mengalami penurunan volume yang cukup drastis ya. Oke, itu dari segi monthly. Jadi pada monthly candle-nya itu intinya udah ada bearish engulfing kemudian dilawan oleh bullish engulfing, dimana itu cukup bagus untuk Bitcoin. Oke, kita ke 1 minggu. Ke 1 minggu seperti analisis sebelumnya. Di sini ada Doji, Morningstar, di sini ada Doji, Morningstar, dimana saya katakan apakah akan ada suatu candle panjang di minggu selanjutnya seperti selayaknya di sini. Ternyata kita mengalami itu teman-teman. Nah, ini sampai mana ini akan candle ini sampai mana akan berlanjut, apakah bisa sampai top wave kelima atau bisa balik lagi, kita analisis nanti. Oke, kita lihat di daily biar lebih jelas. Oke, daily kita pasin dulu ya teman-teman ya, biar agak enak dan rapi. Nah, oke, sekarang Bitcoin membentuk suatu skema Elliott Wave di mana ada 5 langkah dalam Elliott Wave, yaitu di sini membentuk higher high, kemudian di sini teman-teman ini higher high, nanti kemungkinan besar akan tiba di sini Bitcoin. Kemudian di sini ada higher low, higher high, low, kemudian untuk menyesuaikan ke Elliott Wave 5. Oke, seperti itu. Kenapa Bitcoin bisa breakout? Tentunya secara analisis Bitcoin berhasil menembus resisten di sini ya teman-teman ya. Di sini Bitcoin berhasil menembus resisten di area 27.500, 300, 400 kurang lebih. Jadi sekarang Bitcoin sedang menguji resistennya di 30.000 kurang lebih. Nah, ada sebuah PR besar untuk Bitcoin teman-teman, di mana ada garis hijau ini yang saya tandain ya. Kita ambil resistor pentingnya dulu ya. Ini ada di 30.444. Kita anggap saja itu resistennya adalah 30.000
$30.500 ya. Di situ ada resisten kunci untuk Bitcoin, di mana resisten ini merupakan resisten yang tercipta dari penurunan fase downtrend kemarin. Oke, kemudian Bitcoin naik dan membuat resisten baru di sini di 30.500. Kita tarik ke belakang, apakah ada sesuatu di 30.500? Jelas ada ya teman-teman ya. Di sini area sini juga terjadi suatu accumulation di mana Bitcoin tidak berhasil untuk rebound, sebelumnya malah breakdown. Jadi ketika harga pada level ini breakdown, itu artinya harga tadi akan menjadi sebuah resisten yang sebelumnya menjadi support. Karena breakdown, maka di level tersebut akan menjadi sebuah resisten. Jadi di sini ada dua buah resisten kunci dalam Bitcoin di 30.500. Ya, kita anggap range-nya itu 30.000 sampai 31.000 lah ya. Itu range-nya. Kita ambil tengah jadi $30.500. Oke, di sini adalah resisten kunci untuk Bitcoin. Nah, saya kira mungkin bisa Bitcoin untuk breakout, cuma mungkin butuh waktu beberapa hari ya. Ini mungkin 2-3 hari mungkin bisa, atau mungkin hari ini kalau cukong yang berkehendak bisa. Oke, kita lihat nanti. Nah, setelah ini ada resisten 1, resisten 2, resisten 3 teman-teman ya. Jika Bitcoin dapat breakout close candle di 30.500 atau 31.000 pada closing candle besok, kemungkinan besar Bitcoin akan meretest resisten keduanya, yaitu di 39.000 kurang lebih ya, 40.000 lah kita katakan lah ya, di sekitar 39 dan 40.000. Di sini ada resist juga di sini. Kemudian di resist berikutnya, di resist ketiga ada di 48.000-an. Oke, seperti itu. Jadi kita lihat besok apakah Bitcoin dapat breakout level 30.000 ini. Jika bisa, maka kita akan melihat Bitcoin berada di kisar harga 40.000 teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, apakah kenaikan ini masih bisa berlanjut atau tidak? Kita coba breakdown nanti. Coba saya mau lihat indikator dulu seperti apa untuk indikatornya. Di sini daily RSI-nya udah breakout ya teman-teman, tapi masih ada kemungkinan untuk retest dulu baru naik lagi. Cuma sepertinya udah kuat juga. Kita di weekly cukup ada indikasi yang kurang bagus. Nantinya kemungkinan Bitcoin akan membentuk bearish divergence di sini ya teman-teman. Kita lihat MACD yang tadinya dead cross ini mengalami kenaikan yang cukup bagus untuk rebound, di mana sebelumnya ketika penurunan itu terjadi Bitcoin akan semakin turun dan turun, semakin turun dan turun. Di sini juga ada, tapi di sini dia baru turun sedikit langsung naik. Apakah ini bull trap atau tidak? Kemungkinan masih cukup kuat Bitcoin untuk naik. Kita lihat nanti. Oke, itu untuk MACD. Coba kita lihat di time frame 4 jam lebih kecil. Di time frame 4 jam belum ada indikasi yang cukup buruk ya. Candle masih kuat sepertinya untuk naik terus, karena belum ada bearish divergence ataupun apa di sini. Coba kita lihat di 1 jam. Di 1 jam sudah agak ada bearish engulfing, ada bearish divergence teman-teman. Di sini ada sedikit bearish divergence. Nah, dan harganya di sini juga naik. Jadi bisa dikatakan ini bearish divergence kecil di time frame 1 jam. Oke, yang jelas setelah breakout kemarin, sekarang Bitcoin sudah berhasil mengunjungi zona resistannya di 30.000 sampai 31.000. Selanjutnya, kemana Bitcoin? Apakah bisa lanjut untuk naik atau tidak?
atau akan turun kembali. Oke, kita ambil pertama, Bitcoin bisa naik kembali jika besok pagi secara daily candle Bitcoin berhasil breakout level 30.500 close candle di atas itu ya teman-teman. Kemudian jika tidak, mungkinkah Bitcoin akan mengalami koreksi? Bisa jadi. Sampai mana? Kita coba pakai Fibonacci teman-teman. Kita tarik dari titik bawah sampai titik teratas. Nah, di sini kita bisa lihat pada level 0,5 sampai 0,618 pada titik golden crossnya. Kemungkinan jika Bitcoin mengalami koreksi, Bitcoin bisa turun ke area sini ya teman-teman, ke area 28.000 atau ke 27.000. Jadi area 27 sampai 28.000. Mungkin Bitcoin bisa koreksi ke situ. Mungkin membuat double top, kemudian turun perlahan, turun seperti ini, dan baru mungkin bisa naik kembali. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu untuk analisis Bitcoin hari ini. Saya akan update terus untuk perkembangan analisis Bitcoin dan altcoin tentunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.